Oke, kembali lagi dalam acara Bedah Buku Semanggi University. Kali ini saya Septian bersama Mbak Dila. Kita dari tim LPSC ya Pak ya. Kita akan membahas, melanjutkan dari buku yang kita baca di bulan kemarin, yaitu Dasar-Dasar Manajemen Rantai Pasok. Nah, kita akan membahas tentang masalah inventory. Nah, kita akan kupas singkat terkait apa itu inventory. Di dalam buku ini, kalau membahas tentang inventory itu kurang lebih ada sekitar 20 halaman. Kita akan singkat-singkat aja ya. Oke, kita akan mulai dari paragraf pertama ya, yaitu dalam industri manufaktur maupun jasa dikenal istilah inventory. Dalam bahasa Indonesia disebut sediaan atau biasa disebut inventory. Kalau bahasa singkatnya lagi yaitu stok. Ya kita menyimpan. Nah itu kalau kita kan di retail biasanya kurang familiar inventory, tapi familiarnya adalah stoknya barangnya piro. Nah gitu. Lalu yaitu semua jenis barang yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk melakukan proses bisnisnya. Pengelolaan inventory yang baik dapat memberikan nilai tambah atau value berupa pelayanan bagi konsumen, service level, kualitas barang yang baik, quality, biaya proses yang tekan cost, jaminan ketersediaan, availability, dan waktu pengiriman time. Oke, dalam inventory atau stok ini sebenarnya ada beberapa nilai yang bisa masuk dalam kategori value itu sendiri. Kalau yang pertama kan kita istilahnya ya stok, kita mikirnya ya stoknya barangnya berapa, intinya kita mau nyetok 10 ya udah 10. Ternyata maksud dan tujuan stok sendiri itu bukan untuk cuman menyediakan ketersediaan penjualan, tapi dalam buku ini itu menjelaskan bahwasanya inventory atau stok ini bisa menambah value. Jadi tambah yang kedua itu bisa memberikan service level kepada customer. Yang ketiga ada kualitas barang yang baik atau good quality. Ada yang keempat proses bisa biaya proses yang bisa ditekan atau cost. Lalu yang kelima ada jaminan ketersediaan, availability, dan waktu pengiriman pengiriman barangnya. Jadi kurang lebih ada 6 komponen atau 6 struktur yang ada dalam inventory. Kalau kita kan dulu mengenalnya inventory atau stok itu cuma di nomor 5-nya aja, jaminan ketersediaan. Tapi ternyata di dalam buku ini itu ada kurang lebihnya ada 6 poin yang bisa kita tambahkan di dalam inventory itu. Jadi kita sebagai tim Mbak Dila sebagai saya pengiriman, kalau saya kan lebih posisi di waktu pengirimannya aja, kalau Mbak Dila cuma di nomor 5-nya. Tapi di dalam buku ini menjelaskan bahasanya barang itu bisa memiliki value. Barang itu bisa memberikan service. Dari sudut pandang customer, kalau misalnya dia butuh terus kita ada gitu kan. Ya, ini kan poin masuk ke poin 5 kan, tapi ternyata bahasanya nilai plusnya itu mungkin gini. Ketika customer mencari barang, tapi dia nggak tahu barang itu apa, tapi kita punya barang itu, nah itu bisa menambahkan value sendiri. Kecuali kalau ketika user sudah tahu dan sudah tahu barangnya nggak ada, ya sudah berarti kan ya itu masih di poin yang kelima. Ketersediaan, kualitas yang baik. Nah ini kan juga salah satu job desk-nya dari purchasing untuk mencari bahasanya barang itu apa sih ya kita nggak sekedar mencari apa yang ramai, tapi komponennya juga ada di sini, kualitas yang baik, terus biaya proses yang bisa ditekan atau cost-nya. Nah ternyata kalau kita kan mikirnya ya wes penting kita stok 10, tapi itu kan juga ternyata dari 10 itu bisa menekan cost. Karena kalau satu tidak harganya lebih mahal kayak gitu. Jadi ternyata di dalam buku ini itu menjelaskan lebih mendetailkan apa-apa yang sebenarnya kita sudah rutinkan tapi kita kurang tahu ilmunya kayak gitu. Nah mungkin dari 6 poin tadi dulu deh sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya atau halaman selanjutnya. Nah, mungkin ada pernah punya pengalaman atau bisa menceritakan sedikit nggak terkait masalah dari 6 poin dari sebelum tahu ini sampai dengan baru tahu ini deh. Ini sih lebih ke kayak ya Pak, kayak lebih ke kualitas barang yang baik gitu kan. Misal kayak label atau apa, kita kan juga ada yang label yang bagus, ada yang paper, ada yang paper yang ikut gitu kan. Jadi
dari itu bisa tahu bahwasanya kita bisa membedakan barang yang apa ya lebih bagus dan yang ya standar, bahkan grade-nya yang kasarannya grade C kita pun bisa tahu, bisa menyediakan lah gitu ya. Terus kita juga bisa tahu apa ya, kayak kita ngambil gimana nih kalau misal untuk barang yang bagus kita berani stok segini karena ada yang mau atau ada yang apa, daripada kita stok yang barangnya cenderung lebih murah tapi kayak lebih lama buat keluarnya gitu Pak. Habis itu buat kayak jaminan ketersediaan ini kan kita juga ya Pak, maksudnya kayak dituntut juga dari cabang, dari anak-anak sales buat Mbak barang ini ada nggak gitu ya kan. Nah itu kan kita lebih ke kayak selain untuk nyari di vendor mana atau vendor lain, biasanya kan kita juga kayak ada yang di stok di sini ya Pak ya, kayak printer ID card atau printer apa. Jadi ketika orangnya itu butuh, itu kayak barangnya tuh udah ada, daripada kita nyari lagi kan takut customernya kabur biasanya. Terus buat waktu pengiriman juga ini kan kalau semisal terkait kayak di Pak Sep ya, kayak stoknya, semisal kalau stoknya itu masih belum ada di sini, otomatis kan juga mengganggu kinerjanya Pak Sep buat ngirim, jadi kayak lebih lama, terus harus nunggu barangnya ready dulu, kayak gitu kan Pak. Oh ya wis, ini sih Pak, kalau menambah nilai tambah atau value ini juga ini penting banget sih, bener banget katanya Pak Sep itu, karena ketika customer kan, apalagi untuk alat-alat kaset kan nggak semua orang bisa ngerti ya Mbak. Ada yang aku mau buka usaha nih Mbak, tapi aku pakai yang printernya yang kayak gini loh Mbak, yang grade. Nah itu kan kalau misal kita ada barangnya, terus kita juga tahu ini barangnya apa, kalau kita menawarkan, otomatis kan dari sudut pandang customernya itu akan lebih oh iya ya ternyata konsep itu kayak gini, lebih punya nilai tambah lah kasarannya, seperti itu. Oke, jadi gini Mbak Tina, sebelumnya kan kita kan cuma tahunya ya wis barang itu kita kulak 10, stoknya 10 karena setiap bulannya lakunya 10. Tapi ternyata setelah sedikit membaca di buku ini tuh menjelaskan bahasanya barang yang kita jual itu satu produknya aja itu mempunyai 6 komponen tadi, yaitu nilai apa, value, terus habis itu bisa memberikan pelayanan servis ke customer, terus kualitas barangnya, lalu bisa menekan biaya terus bisa stok pasti itu Pak, yang pasti, terus habis itu bisa waktu pengiriman. Jadi buat teman-teman yang bergerak di bidang divisi lah atau bekerja di divisi LPSC, teman-teman juga harus bisa tahu bahwasanya barang kalian itu mempunyai 6 poin itu tadi loh, enggak sekedar barang itu ya bukan cuma nyetok aja gitu bukan seperti barang mati, tapi ternyata bisa ada poin-poin tersebut. Jadi mungkin buat teman-teman yang bekerja di divisi yang sama dengan kita, mungkin bisa nih lebih meningkatkan apa ya, dari stok yang awalnya cuma stok tadi menjadi 6 poin yang tadi itu. Oke, mungkin Mbak Dila ada tambahan? Ini juga sih Pak, lebih ke kayak jenis ini ya Pak, kayak jenis inventory dan kaitannya dengan demand itu. Kebetulan kan kita kan retail ya Pak ya, jadi kan kita nggak nyetok buat bahan mentah kan kasarannya, jadi kita nyetok barang-barang yang udah jadi. Nah itu juga yang perlu diperhatikan sama teman-teman terkait inventory, terutama untuk barang-barang yang udah jadi ataupun elektronik, kita harus kayak lebih hati-hati untuk penyimpanannya juga. Itu ya, untuk gudang sama warehouse-nya itu ya Pak ya. Jadi sisa kayak barang elektronik seperti dikasih palet atau ditaruh di tempat yang tinggi, yang rawan kena jamur, hujan, kayak gitu sih Pak. Jadi kayak lebih apa ya, lebih telaten sama penyimpanannya juga. Itu sebenarnya akan ada di nextnya ya Pak ya, bakal dibahas lagi. Mungkin karena kita masih membaca sepintas, mungkin kita akan alurkan pembahasan kita selanjutnya di video kita yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Semangat pagi, semangat University. Terima kasih.